Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji Budaya kali maghrib mengaji yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Pada episode kali ini kita akan membahas tema Ramadan Bulan Pahala. Maka dari itu di tengah-tengah kita telah hadir Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Kemudian juga di samping beliau ada Kang Ustadz Nur Arifin. Gimana kabarnya Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Terus kemudian juga ada para santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, mungkin kepada pemirsa semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran puasa di bulan Ramadan ini. Oke. Kita masuk ke dalam tema yakni Ramadan bulan pahala. Di sini kita akan membaca bersama-sama. Mungkin pemirsa nanti bisa juga mengikuti membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, coba dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nanti kita akan baca bersama-sama, akan dibimbing oleh Kang Ustadz Nur Arifin. Oke, baik. Kepada Kang Ustadz Nur Arifin, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang terletak di juz 2. Tahu kalau di Quran Madinah itu halaman 28. Barangkali pemirsa juga ikut bersama kami mengaji bareng-bareng bersama santriwan dan santriwati. Maka dipersiapkan. Oke, kita langsung saja mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, teman-teman dari santriwan dan santriwati atau pemirsa yang ada di rumah, kita sekarang lanjut ke pembahasan metode atau tajwid. Jadi ada hukum tajwid apa aja yang ada di ayat 185 ini. Oke, yang pertama alladzi unzila. Di situ ada mad jaiz munfasil. Terus fihil Quran, di situ ada alif lam qamariyah. Ini alif lam qamariyah itu pasangan dari alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah itu alnya dibaca, ada dan dibaca. Oke. Terus hudal linnas, di sini ada tanwan bertemu dengan huruf lam, yakni masuk ke dalam hukum idgham bila gunnah atau dilepas. Terus linnas di sini ada tasydid, nun bertasydid yaitu gunnah. Terus wal furqan di sini tadinya mad tabi'i. Kalau dilanjutkan, kalau diwaqafkan jadinya mad arid. Faman syahida itu nun mati bertemu huruf shin atau ikhfa. Terus minkum di situ ada nun mati bertemu dengan huruf kaf atau bisa disebut dengan ikhfa. Terus selanjutnya yuridu, di situ ada mad tabi'i yakni mad tabi'iyya. Terus selanjutnya bikumul yusra, ada alif lam qamariyah juga di sini. Terus walitukmilul iddata, ada alif lam qamariyah juga al iddah di sini. Terus selanjutnya ma hadakum, ma itu mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i itu sering banget kita temui? Karena mad tabi'i adalah hukum tajwid yang hampir paling banyak di Al-Qur'an. Terus selanjutnya wala'allakum ta, di situ ada idhar syafawi, mim mati bertemu huruf ta. Yang terakhir tashkurun, situ mengandung hukum tajwid mad arid disukun. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pengajar. Oke, terima kasih kepada Kang Ustadz Nur Arifin atas penjelasan tajwid dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji Budaya Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji Budaya kembali mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pada segmen kali ini kita akan membahas sedikit penafsiran tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan tema kita pada episode kali ini, yakni Ramadan Bulan Pahala. Mungkin kepada Kang Ustadz Jamil Muhammad bisa menjelaskan sedikit penafsiran. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 185 ya, berkenaan dengan bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setidaknya ada dua peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Makanya seringkali ketika pertengahan bulan Ramadan kita, atau hampir di akhir ya, kita memperingati malam nuzulul Quran,
Artinya kan peringatan diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran ini kan kitab suci yang paling berpengaruh ya. Jadi ini yang merubah perilaku, mengubah sejarah miliaran orang, Al-Quran ini. Jadi turunnya pun di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, peristiwa yang bersejarah yang kedua adalah di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Ini di surat yang lain dijelaskan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran itu diturunkan fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat akan turun ke muka bumi ini. Malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Atas izin Tuhannya dengan membawa satu urusan. Membawa perintah atau urusan, membawa nasib, catatan nasib manusia selama 1 tahun. Min kulli amrin salam mun hiya hatta matla'il fajar, hingga terbit fajar. Keselamatan artinya, jadi dua peristiwa besar ini, yang pertama adalah peristiwa turunnya Al-Quran, dan yang kedua itu turun di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu akan terus ada pada setiap Ramadan. Kalau Al-Quran kan hanya memperingati saja, peristiwa bersejarahnya kan sudah 13 abad yang lalu kan. Gitu. Artinya turunnya Al-Quran pertama kan kita memperingati saja. Tetapi kalau malam Lailatul Qadar itu pasti ada di setiap bulan Ramadan. Dan itu sudah janji Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. Maksudnya apa? Maksudnya amal ibadah yang kita lakukan di malam itu setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Jadi ini yang saya maksud sebagai hubungan bahwa Ramadan adalah bulan pahala. Jadi ibaratnya kalau kita mau panen, ini panen pahala, ini sudah waktunya panen. Jadi musim panen. Kalau kita ditanya kapan musim panen ibadah, yaitu bulan Ramadan. Karena di bulan ini Allah mengistimewakan. Jadi hadis man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, bahwa siapapun yang berpuasa dengan penuh keyakinan, dosanya akan diampuni. Pertama kan itu, ghufira lahu. As-saumu li wa ana ajzibi. Saum, puasa itu untukku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Jadi ini hubungan private, hubungan sangat individual sekali dengan sangat personal ya, hubungan sangat personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan sebagai bulan pahala. Jadi tarawehnya ya kita lakukan, qiyamul lailnya ya juga kita lakukan, puasanya juga kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Kira-kira itu maksud dari ayat tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ustadz Jamal Muhammad atas pemaparan penafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji, Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke, pemirsa, kita kembali di segmen selanjutnya dalam pembahasan mengenai Ramadan bulan pahala. Oke, dari
para santriwan atau santriwati ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hasbunah dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaring Cirebon. Pahala apa yang paling besar di bulan suci Ramadan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pahala apa yang paling besar di bulan Ramadan? Semua amal ibadah itu pahalanya besar di bulan Ramadan. Jadi tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya. Privilege atau keistimewaan satu ibadah, misalnya sholat itu lebih utama dibanding tidak. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Tadi itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu baro'atu minan nar, ya, terbebas dari neraka. Itu ya keseluruhan dari bulan Ramadan itu seluruh amal ibadah akan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, bahwa karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka dipungkasi juga dengan zakat fitrah, kan? Itu sebagai pelengkapnya. Bahkan Allah memberikan bonus lagi di bulan Syawal itu. Barang siapa menambahkan dengan 7 hari di bulan Syawal, maka dosa-dosa yang akan datang juga akan diampuni oleh Allah. Jadi ibaratnya sudah diskon. Kalau mall itu sekarang ini sedang diskon besar-besaran harganya, ya. Kalau dulu misalnya untuk mendapatkan surga itu kita harus puasa 40 hari, sekarang puasa sehari saja, misalnya begitu. Jadi sedang diskon besar-besaran. Jadi diskon pahala yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi tidak ada yang lebih istimewa karena semuanya istimewa di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad atas jawaban dari pertanyaan santri. Mungkin bisa disimpulkan, Kang Jamal? Kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena pertama, ada banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Dan dua peristiwa besar ini adalah peristiwa yang menentukan bagi bagi umat Islam. Baik pertama kali maupun pertama kali, maksudnya pertama kali turunkan, karena Al-Quran ini kan pedoman hidup, ya, pedoman hidup yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi saya kira kesimpulan dan pesan terakhir saya bahwa kita jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, karena belum tentu tahun depan kita akan menikmati Ramadan, belum tentu kita bertemu, kan. Ya mudah-mudahan umur kita panjang, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai bulan-bulan selanjutnya. Karena itu sebaiknya selagi fisik kita kuat, selagi mental kita masih baik, kita optimalkan, kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini. Meskipun tidur di bulan Ramadan itu dapat pahala, tidurnya saja dapat pahala, apalagi misalnya, apalagi terjaga, ya, apalagi meleknya, yaitu menunjukkan bahwa Ramadan ini tidak ada amal yang sia-sia, semuanya berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad yang telah memberikan penafsiran dari ayat 185 Quran Surat Al-Baqarah, juga kepada Kang Ustadz Nur Arifin yang telah membimbing kita semua untuk membaca Al-Quran dan mengkaji dari sisi tajwidnya. Oke pemirsa, maka dari itu
tetap saksikan program Cirebon Mengaji Budaya kembali Maghrib Mengaji. Yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang setiap pukul 3 sore selama bulan suci Ramadan. Saya Muhammad Fatur Rahman Alamin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.